Ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitab bayani ahkamis syiyam. Kita menjelaskan tentang hukumnya puasa. Yang dikatakan dengan puasa adalah wasyar'an imsakun an muftirin, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Misalnya puasa Ramadan, maka harus mentakyin, mengkhususkan puasanya. Saya niat puasa Ramadan, puasa Rajab, saya niat puasa Rajab. Jami'an naharin, di dalam satu hari penuh. Kapan? Yaitu min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams. Jadi mulai dari terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari. Lakin alaihi taqdimul imsak yasiran qabla tulu'il fajri. Walaupun waktunya puasa itu dari terbitnya fajar shadiq, tetapi kita supaya takdimul imsak, mendahulukan imsak, mendahulukan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, yasiron, dalam waktu yang sebentar. Jadi sebelum waktu subuh itu ada imsak, waktunya yasiron, kira-kira 10 menit. Dari sebelum subuh kurang 10 menit ini supaya imsak. Dalam kitab ini al-Iqna'. Jadi lakin alaihi taqdimul imsak yasiran qabla tulu'il fajri. Darinya imsak itu di sini. Jadi sebelum subuh supaya sudah imsak, supaya menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Kira-kira 10 menit jedanya dari waktu subuh. Qabilin lisawmi, yang mana hari tersebut adalah hari yang diperbolehkan untuk puasa, karena ada hari-hari yang tidak boleh berpuasa. Kapan? Yaitu hari raya, hari raya Id, tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyamin tasyrik, dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Ditambah lagi wa yaumus syak bila sababin, hari syak, hari yang meragukan, yaitu tanggal 30 bulan Sya'ban. Jadi tanggal 30 bulan Sya'ban itu haram untuk berpuasa apabila tidak ada sebab. Tidak kalau ada sebab, misalnya pas tanggal 30 bulan Sya'ban itu hari Senin, hari Kamis, sedangkan dia sudah terbiasa puasa Senin, Kamis.
Maka tanggal 30 bulan Syaban puasa itu gak apa-apa, tidak haram. Tapi kalau tidak ada sebab sama sekali, biasanya tidak puasa. Tiba-tiba tanggal 30 bulan Syaban mau puasa, maka tidak diperbolehkan karena termasuk yaum Syak. Min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Itu dari orang Islam yang berakal, yang suci dari haid dan nifas. Itu tentang pengertian daripada puasa. Selanjutnya wasaro itu wujubisya. Syarat-syarat diwajibkannya puasa. Salah satu asya'a ada 3 perkara. Pertama adalah al-Islam. Pertama adalah orangnya beragama Islam. Yang kedua adalah at-taklif. Orangnya itu mukallaf. Jadi kalau bukan orang mukallaf, orangnya belum balik dan tidak berakal, maka tidak wajib puasa. Namun bagi anak kecil, ketika umur 7 tahun, kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk melatih anak kita supaya terbiasa untuk berpuasa. Walaupun puasanya hanya setengah hari, puasanya sampai jam 12 misalnya. Dan kalau 10 tahun anak itu belum mau puasa, walaupun dia belum balik, maka kewajiban orang tua selain memerintahkan, juga ketika dia tidak mau puasa maka wajib untuk dipukul pantatnya, bukan dipukul kepalanya, dipukul pantatnya. Supaya apa? Supaya anak itu terlatih, terbiasa ketika sudah balik untuk berpuasa. Yang ketiga wal qudrah 'ala shaum. Yang ketiga dia mampu untuk berpuasa. Mampu di sini baik mampu secara hisian, secara fisiknya. Dia tidak dalam keadaan sakit, dia tidak tua renta, dan juga wasarkan dalam segi syaratnya, dia tidak dalam keadaan haid atau nifas. Jadi walaupun kurang 1 menit mau maghrib, ternyata kedatangan bulan haid, maka puasa hari itu harus diqadha. Walaupun kurang 1 menit. Kemudian wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Tentang fardu-fardunya puasa itu ada 4. Pertama ahaduhan niyah bil qalbi. Pertama adalah niat. Niat itu tempatnya di hati. Minimal nawaitu shoma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Itu harus ada dalam hati. Jangan hanya dilafazkan nawaitu shoma Ramadan an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati, tapi tidak ada niat di hati, maka belum cukup. Jadi harus ada niat di dalam hatinya. Selain sunnah untuk dilafalkan. Fala budda min iqa'i niyah lailan. Di dalam niat wajib meletakkan niatnya di malam hari ketika puasanya puasa fardu. Puasa fardu itu bisa puasa Ramadan, bisa puasa nada, bisa puasa membayar kafarat, bisa puasa qadha puasa Ramadan.
itu niatnya wajib di malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh niatnya di pagi hari sebelum zawal, sebelum waktu zuhur, dengan syarat dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, walaupun sedikit, walaupun sisa-sisa yang ada di mulut ketika sedang puasa jangan ditelan, harus dikeluarkan, jangan dimakan. Bagaimana dengan sikat gigi? Kalau sikat gigi itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan ditelan, pastanya itu jangan ditelan. Namun yang lebih baik kalau mau sikat gigi ya sebelum waktu subuh. Bagaimana kalau mencicipi makanan? Mencicipi hukumnya makruh. Mencicipi itu bukan ditelan, bukan ditelan bukan ditelan makanannya, bukan ditelan, cuma diletakkan aja di lidah, dirasakan asin ataupun tidak, setelah itu dikeluarkan, jangan ditelan. Tapi bisa makruh apabila sudah terbiasa ketika masak sudah sesuai dengan takarannya. Beda dengan kalau ragu, jangan-jangan ini kurang asin misalnya, maka boleh untuk dicicipi tapi jangan dimakan. Yang ketiga, menahan diri dari berhubungan suami istri. Yang keempat, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Beda dengan ketika dalam kendaraan ternyata mabuk sehingga muntah, maka puasanya tidak batal karena tidak sengaja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang kami bacakan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Terima kasih atas perhatiannya, bermaaf segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi